平万钧，统剑术。哼，赌的倒是甜。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-545. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 544. Kemarin Feng Lei benar-benar marah kepada Qin Zhen karena ia telah sangat berani mengganggu permainannya. Hanya saja dia tidaklah boleh meremehkan Qin Zhen, karena bagaimanapun teknik yang sangat diandalkannya dengan mudah Qin Zhen atasi. Bahkan ia pun kembali mengajak Feng Lei dalam duel pedang. Dalam pertarungan tersebut, lagi dan lagi Feng Lei dibuat terpojok oleh Qin Zhen. Sedangkan di sisi lain, Kule Dao juga tengah bertarung dengan dua orang tetua, tapi dia mampu memberikan tekanan balik kepada mereka. Kembali kepada Qin Zhen, yang mana ia telah memaksa Feng Lei menggunakan rune miliknya. Alhasil kekuatan Feng Lei pun kembali meningkat. Ini sempat menarik perhatian Qin Zhen, jadi dia akan menggunakan api langit miliknya. Melihat hal tersebut kembali membuat Feng Lei terkejut. Pasalnya dia sudah yakin bisa menang. Namun Qin Zhen masihlah memiliki kejutan lainnya. Tidak hanya itu saja, dia pun dibuat kebingungan atas perkataan Qin Zhen yang mengakui kalau dia adalah Kaisar Hu Xingzhen. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sebenarnya Qin Zhen sudah berkata dengan jujur, tapi jika Feng Lei tidak percaya, maka ia tidak terlalu peduli juga. Seram pun kembali Qin Zhen lancarkan yang membuat harta milik Feng Lei sudah tidak dapat bertahan lagi. Masih belum menyerah, Feng Lei pun mulai melakukan sesuatu dengan meningkatkan serangan pedang guntur miliknya. Tapi Qin Zhen masih dapat menahannya dengan teknik pedang Gong. Hal ini pun telah membuat pedang guntur Feng Lei mengalami sesuatu, yang seakan-akan kekuatan pedangnya telah berada di bawah kendali Qin Zhen. Benar saja, ia pun menjahili Feng Lei agar ia kesulitan dalam mengendalikan pedangnya. Qin Zhen juga membawa Feng Lei berputar-putar dan sempat menghempaskannya ke tanah. Feng Lei berusaha dengan sangat keras untuk bisa melepaskan kendali Qin Zhen atas pedangnya. Dan setelah semua usaha yang dia lakukan, pedangnya pun telah terbebas juga. Tapi Qin Zhen masihlah belum ada niatan untuk berhenti dan kembali melakukan serangan kepadanya. Api langitnya itu tidaklah mampu ditahan oleh formasi Feng Lei. Tidak hanya itu saja, Qin Zhen juga kembali memberikan tekanan, yang membuat Feng Lei tidaklah bisa berbuat apapun selain melarikan diri. Bahkan ketika ia berusaha pergi, Qin Zhen masihlah memberikan serangan kepadanya, yang mana akhirnya Feng Lei pun harus menerima serangan secara langsung. Hal ini tentu saja membuatnya terluka cukup parah. Ia pun menjadi semakin kesal saja kepadanya. Tapi Qin Zhen masihlah belum puas. Ia pun kembali menggunakan api langitnya untuk bisa mengurung pergerakan Feng Lei. Ia memang bisa terbebas, tapi beberapa api langit telah mengenai tubuhnya. Feng Lei berusaha untuk membebaskan diri, tapi dia ini lengah karena api langit telah mengurungnya dan segera melakukan pembakaran kepadanya. Melihat apa yang terjadi kepada tuan mudanya, tentu membuat tetua ini terkejut. Namun dia tidaklah bisa memberikan bantuan kepadanya, karena bagaimanapun ada Kule Dao di sini. Ia tidak ada niatan untuk membiarkan lawan-lawannya pergi dari hadapannya. Kesal dan Kule Dao, tetua ini pun menggunakan teknik darah Zening, yang mana formasi besar pun telah tercipta dan bersiap untuk melahap Kule Dao. Melihat hal itu membuat Kule Dao sempat terkejut. Terlebih lagi beberapa serangan telah mengarah kepadanya.
Ia memang sempat menghindar beberapa serangan, tapi tidak untuk serangan lanjutan. Pada akhirnya, Kulodao pun harus tertangkap. Tidak berhenti sampai di situ saja, namun ia juga harus terluka. Melihat adanya kesempatan, tetua hantu pun segera melakukan serangan untuk bisa melenyapkan jiwa Kulodao. Serangannya berjalan dengan lancar dan tidak bisa Kulodao hindari. Ini pun telah membuat dirinya terluka parah karena tubuhnya sudah menjadi donat. Tetua hantu pun menganggap mereka sudah menang. Sedangkan Qingchen hanya tersenyum saja karena dia tahu kalau semua itu hanyalah akting dari Kulodao. Dan benar saja, ketika perhatian dua tetua ini teralihkan, Kulodao segera menahan pergerakan mereka. Ia pun tertawa karena mereka ini sepertinya terlalu meremehkan dirinya. Padahal serangan barusan itu masihlah terlalu lemah. Kulodao pun kembali mengamuk dan akan melakukan penyerapan pada jiwa dari tetua hantu. Ia sungguh tidak menduga dengan apa yang terjadi, karena seharusnya serangan hantunya telah menghabisi Kulodao. Kekuatan dari tetua hantu pun terus dirinya hisap hingga tidak tersisa. Pada akhirnya, tetua hantu pun sudah kehabisan kekuatan. Ia yakin betul kalau sosok di hadapan ini pasti bukanlah manusia. Kulodao hanya tertawa dan meminta pendapat dari mereka. Sebenarnya dia ini apa? Sedangkan untuk tetua ini sendiri tidaklah peduli siapa Kulodao sebenarnya, karena yang terpenting dia harus mati pada hari ini juga. Serangan pun kembali dia lancarkan kepadanya. Tapi lagi dan lagi Kulodao dapat mudah menahan serangan tersebut dengan mementalkannya. Tetua ini meminta para bawahannya untuk segera membawa Feng Lei menjauh dari tempat ini, karena bagaimanapun lawan mereka bukanlah musuh sembarangan. Tapi Qingchen tidak akan membiarkan hal itu semudah yang mereka kira. Melihat sosok Qingchen membuat orang-orang ini ketakutan, tapi sepertinya mereka lebih takut kepada Feng Lei. Jadi orang-orang itu pun memilih untuk menyerang Qingchen saja. Tentu ini adalah keputusan yang salah karena bagaimanapun Qingchen bisa dengan mudah menghabisi dua orang lainnya. Tidak berhenti sampai di situ saja, Qingchen pun memberikan siksaan kepada Feng Lei. Melihat hal itu membuat mereka tidaklah bisa berbuat apapun lagi. Nemo memaksa kedua pria ini untuk bertindak, tapi mereka memilih untuk pergi menyelamatkan diri saja daripada harus mati di tangan Qingchen. Dengan begini tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan Feng Lei. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat review bagian selanjutnya. Entah bagaimana, Feng Lei ini masihlah dapat bertahan hidup dari siksaan Qingchen. Ia pun kembali bangkit dan menggunakan semacam formasi guntur untuk bisa mengurungnya. Tapi Denny sangatlah terkejut pasalnya Qingchen tidaklah terpengaruh oleh formasinya, yang membuatnya semakin penasaran saja. Bagi Qingchen, kekuatannya itu tidaklah ada apa-apanya. Ia pun dah mudah menggunakan formasi yang Feng Lei banggakan dan juga melancarkan serangan balik kepadanya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.